Putusan Majelis Hakim yang membebaskan Ronald Tanur disorot publik. Hakim menilai Ronald tidak bersalah atas tuduhan penganiayaan yang menewaskan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti. Kasus ini sendiri sempat viral pada Oktober 2023 karena korban tewas setelah dilindas mobil oleh Ronald Tanur. Bagaimana langkah hukum selanjutnya oleh pihak keluarga? Sudah bergabung pengacara keluarga korban Dimas Yemahura dan pengamat hukum pidana dari Universitas Erlangga, Iwayan Titip Sulaksana. Selamat sore, Pak Wayan dan Mas Dimas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya ke Mas Dimas terlebih dahulu. Mas Dimas, bagaimana tanggapan keluarga korban atas putusan Majelis Hakim ini dan apakah sempat ada komunikasi dari pihak Ronald Tanur kepada keluarga korban pasca putusan? Ya, terima kasih. Tanggapan kami terhadap putusan ini, pertama kami sangat prihatin, yang kedua sangat kecewa, dan yang paling akhir adalah kami mendoakan agar tiga majelis hakim ini segera mendapatkan balasan atas putusan yang sudah diputuskannya. Terkait dengan komunikasi dari pihak keluarga, sampai sejauh ini kami tidak mendapatkan komunikasi apapun dari pihak tersangka GRT. Gitu. Oke. Mas Dimas, banyak kemudian menyebutkan ada dugaan kejanggalan dalam proses kasus ini berlangsung. Mewakili keluarga dari tim kuasa hukum, apakah ini juga dilihat dari proses misalnya penyidikan, kemudian masuk ke pengadilan dan akhirnya vonis ini? Ya, kami sudah merasakan kejanggalan itu sejak pertama kali saya mendapatkan amanah untuk menerima kasus ini. Bahkan saat dilakukan otopsi pun, yang seharusnya negara membiayai biaya otopsi dalam rangka penyelidikan tindak pidana, itu yang membayar adalah kami, Pak, dari tim kuasa hukum. Karena alasan dari pihak kepolisian pada saat itu tidak ada anggaran untuk otopsi. Sehingga otopsi itu kami yang membayar. Itu adalah salah satu bentuk upaya dari kami tim kuasa hukum untuk mengungkap bahwasanya di sini ada pembunuhan. Kemudian pada saat press release di Polrestabes Surabaya, awalnya press release menyatakan bahwasanya pasalnya tidak ada pasal pembunuhan. Yang kemudian diterbitkan revisi, terbitlah pasal pembunuhan. Kemudian pada saat diterapkan pasal pembunuhan, pada saat akan memasuki tahap P21 di Kejaksaan, ada intervensi di mana dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim terkait dengan perkara yang dilakukan oleh tersangka GRT ini. Dan saya hadir dalam gelar perkara khusus yang dilaksanakan di Biro Wasidik Barreskrim. Di sana pun akhirnya tetap pasal pembunuhan diterapkan. Kemudian masuk di dalam tuntutan jaksa sampai dengan dakwaan menuju tuntutan sudah ditetapkan bahwa misalnya di sana ada pasal pembunuhan dengan ancaman 12 tahun penjara dan adanya restitusi. Kemudian anehnya pada saat tanggal putusan yakni yang harusnya dilakukan tanggal 22 Juli 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Ternyata di tanggal itu Majelis Hakim menyatakan belum siap dengan putusan. Kemudian ditunda dan baru dibacakan pada hari Rabu kemarin, tanggal 24 Juli 2024, dengan membebaskan tersangka GRT. Inilah kejanggalan, rangkaian kejanggalan yang kami alami selama proses menangani perkara Dini Sera Afriyanti. Oke, baik. Saya ke Pak Wayan sekarang. Tadi apa yang disampaikan Mas Dimas ini juga menjadi perhatian publik, Pak. Ada dugaan kejanggalan-kejanggalan dalam proses kasus ini sampai akhirnya keluar putusan Majelis Hakim membebaskan terdakwa. Anda melihat runtutan kejadian dan juga akhirnya vonis Majelis Hakim ini seperti apa? Nah, saya dari sejak awal mengikuti kasus ini. Saya ikut loh, Mbak. Walaupun saya bukan kuasa hukum dari keluarga terdakwa korban, mohon maaf. Tapi kita harus menghormati putusan Pengadilan Negeri Surabaya lah, sekalipun itu sakit. Dan bukan hanya keluarga korban yang merasakan, tapi saya juga ikut merasakan. Satu keganjilan yang saya melihat, ya, dari visum et repertum yang dilansir di media massa, ya, terutama juga dari CNN yang saya baca, ini jelas bahwa dokter ahli forensik menyatakan bahwa kematian dari korban ini bukan karena pengaruh hanya murni alkohol, tapi itu ada pembunuhan karena ada beberapa luka di tubuhnya.
ada beberapa luka di tubuhnya. Dan luka-luka seperti ini adalah karena benda tumpul, berarti dia pasti ada yang memukul. Ya, yang melakukan ini siapa? Nah, cuman saja mungkin karena polisi kesulitan saksi pada waktu di basement, di parkiran itu, Mbak. Mhm. Itu mungkin hanya ada terdakwa dengan korban. Ya, tapi kan kita tidak hanya berdasarkan bukti-bukti saksi yang ada, bagaimana dengan rekaman CCTV, bagaimana dengan visum et repertum, ya. Nah, percekcokan itu kan awal-awalnya dari atas dulu, dari tempat minum-minum itu, sampai kemudian terjadi eksekusinya kan di base camp itu, ya, basement itu apa namanya, parkir di bawah tanah itu. Nah, di situ tidak ada saksi memang. Tapi ada kan CCTV masih jalan dan itu bukti. Mhm. Itu salah satu bukti kuat yang tidak dipertimbangkan sama sekali oleh majelis hakim dalam putusannya. Oke. Kalau dalam hukum pidana sendiri, Pak, sebenarnya seberapa penting jika kita dari kami ya, masyarakat awam gitu, eh, dari kesaksian dan juga ada bukti CCTV begitu. Bagaimana kemudian hakim melihat perbandingan antara keduanya? Apakah memang secara keseluruhan ini memang harus lengkap, harus ada saksi di luar CCTV, atau CCTV ini sudah memegang peranan penting dan seharusnya menjadi pertimbangan majelis hakim? Idealnya Pak, seyogyanya itu di dalam perkara pidana kan yang dicari kebenaran material, Mhm. based on saksi, ya, berdasarkan pada saksi. Kita bisa melihat pada 184 KUHP, ya, 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saksi dulu, karena ini formal. Kalau tidak ada saksi, apa yang berikutnya? CCTV. CCTV juga harus dikuatkan dengan keterangan-keterangan lain yang mendukung. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa karena kekurangan saksi itu naif, itu naif. Mhm. Nah, ada Ronald dan ada pacarnya. Pacarnya ditemukan mati dalam kondisi seperti itu. Lalu yang memukul pacarnya siapa, Pak? Dugaan saya tetap ini, cuman saja mungkin jaksa penuntut umum di dalam persidangannya tidak mampu meyakinkan majelis hakim Mhm. bahwa saksi dalam perkara-perkara pidana yang khusus ini ya bisa digantikan posisinya oleh visum sama oleh visum, keterangan ahli, dan Mhm. CCTV. Tuh. Oke. Tidak berarti kalau tidak ada saksi kemudian perkara ini tidak bisa diteruskan. Oke. Ya. Oke. Nah, tidak, salah ini. Baik. Jadi saya terus terang saya kecewa dengan keputusan seperti ini. Kok lalu dari hasil visum et repertum dan dikuatkan dengan ahli-ahli forensik, ya, itu yang membunuh siapa namanya itu, pacarnya ini siapa? Oke, baik. Jadi ada dugaan yang bahwa ada di sana cuman majelis hakim ini ada Ya. dugaan bahwa majelis hakim mengesampingkan bukti-bukti ini, atau tadi Pak Wayan menyampaikan kemungkinan jaksa kurang bisa meyakinkan majelis hakim dengan bukti-bukti yang ada. Dan ini menjadi ramai kasusnya, menjadi sorotan. Komisi Yudisial sudah berkomentar terkait kasus ini, Komisi 3 DPR juga sudah berkomentar. Menurut Anda, jika kemudian memang ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh majelis hakim, sanksi terberat seperti apa dan upaya apa yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga untuk menuntut keadilan? Nah, kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti itu sebenarnya Komisi Yudisial. Ya, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini berkaitan dengan perilaku hakim yang melanggar kode etik hakim sendiri. Kalau memang terbukti secara sah dan meyakinkan ada faktor-faktor X yang menyebabkan putusan hakim seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa hakim ini melakukan perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang hakim, ya. Dugaan-dugaan seperti itu banyak saya dengar itu. Ada dugaan-dugaan seperti itu terbukti dari pemeriksaan awal aja, dari di tingkat penyidikan di kepolisian aja. Oke, baik Pak Wayan. Saya ke Mas Dimas, karena waktu kita terbatas, Mas Dimas. Terakhir, karena
Saat ini jaksa sudah menyatakan ya akan melakukan upaya kasasi, tapi langkah hukum selain itu apa lagi yang dilakukan oleh pihak dari keluarga korban? Ya, seperti yang saya sampaikan di berbagai media, bahwasanya kami sudah menyiapkan laporan kepada Badan Pengawas Hakim di Mahkamah Agung. Dan yang kedua, kami sudah mempersiapkan laporan di Komisi Yudisial untuk melakukan serangkaian pemeriksaan investigasi terhadap 3 hakim ini, dan jika ditemukan pelanggaran atau tindakan melawan hukum, kami minta untuk segera diproses. Dan kami juga mempersiapkan untuk melaporkan 3 hakim ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Apa Harapan pertimbangannya? kami adalah KPK. Pertimbangan kami adalah kami perlu KPK untuk ikut juga melakukan investigasi dan pengawasan apakah nantinya dalam proses investigasi, pengawasan dan pemeriksaan nanti ditemukan adanya dugaan tindak pidana mungkin mengarah ke korupsi dalam bentuk penyuapan atau lain sebagainya. Jika terbukti dan itu kuat, kami minta agar 3 hakim yang nantinya dibuktikan ternyata terindikasi adanya tindakan seperti itu ditindak secara hukum juga oleh KPK. Baik, Mas Dimas, terima kasih. Media dan masyarakat akan mengawal ini. Pak Wayan, terima kasih perspektifnya untuk mengulas kasus ini. Kita harapkan bahwa betul ya keadilan dan informasi ini bisa terbuka secara luas kepada publik. Selamat sore, salam sehat selalu. Selamat sehat selalu. Terima kasih, Mbak.